Semoga yang sakit diberi kesembuhan. Dan bisa masuk dan mengikuti pembelajaran kita bersama-sama. Yang Poli itu ikut turnamen ya? Iya. Semoga juara, semoga para kemenangan ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat memetik ilmu yang bermanfaat ya. Baik, sebelum itu kita hari ini akan mempelajari soal cerpen atau cerita pendek. Di sini ada yang pernah mendengar atau membaca cerita pendek? Tentang apa judulnya? Maling Kundang. Maling Kundang. Ayo, tadi katanya pernah. Kata yang berguna. Tahu dulu Bapak berguna di dunia Pak. Tapi pernah. Iya. Yang menonton atau cerpen Kompas Pak. Ya, baik. Dari cerpen-cerpen yang kalian baca tadi, apa hal yang menarik dari cerpen itu? Tokohnya Pak, saya suka tokohnya. Tokohnya, alurnya, amanatnya, pesan moral. pesan moral, sebagai amanat ya. Oh iya. Nah, baik. Dari yang saya sebutkan itu termasuk dalam suatu kumpulan yang bernama Cerpen. Intrinsik cerpen. Nah, hari ini kita akan belajar unsur intrinsik cerpen. Nanti di akhir pertemuan akan diberikan tugas. Anak-anak akan menganalisis intrinsik dari cerpen yang saya berikan nanti. Siap? Siap. Baik. Lihat kiri kanannya, apakah ada yang ada sampah? Dibersihkan sampahnya, dikumpulkan, nanti dibuang saat istirahat. Dan disiapkan alat tulisnya jika ingin dicatat apa yang saya sampaikan nanti. Saya siapkan dulu materinya. Nah, cerita pendek. Ada yang tahu apa itu cerita pendek? Cerita pendek. Ya. Cerita yang pendek. Cerita dengan kata pendek. Tidak lebih dari 10.000 dari 500 kata minimal. Ya, benar. Cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang menceritakan keseluruhan cerita dalam sekali baca. Dan ciri-ciri cerita pendek itu sifatnya fiktif atau karangan penulis. Nah, selanjutnya cerita pendek itu tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi kalau sudah lebih dari 10.000 kata itu bukan lagi cerita pendek, bisa menjadi novel ataupun karya sastra yang lain. Kemudian alur cerita pendek itu tunggal atau satu alur. Jadi jika alur maju ya alur maju terus. Kalau alur mundur berarti flashback. Dan cerita pendek itu pasti memiliki pesan moral. Nah, tadi teman-teman mengatakan hal yang menarik di cerita pendek adalah pesan moralnya. Nanti tugas nanti kalian harus bisa menemukan pesan moral yang dari cerita pendek yang akan diberikan nanti. Nah, kemudian ini yang akan kita pelajari ini, unsur intrinsik cerita pendek dari cerpen. Ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama apa? Ada yang masuk. Silakan dulu. Ini siapa yang lambat? Yulifa. Tadi habis dari mana nih Pak?
Selanjutnya kata jadi. Selanjutnya tokoh. Kemudian yang ke berapa? 6. Dan terakhir amanah. Dari ketujuh ini mana yang menurut kalian paling menarik? Tokoh. Kenapa tokoh? Karena banyak beragam. Banyak dan beragam. Bagus, nilai tambah 1. Selanjutnya kita bahas satu-satu. Pertama tema. Tema adalah inti dari cerita pendek itu. Biasanya ditulis dalam frasa kata benda. Contoh tema persahabatan. Kalau yang untuk kita biasanya tema pendidikan. Ada yang bisa memberikan contoh lain dari tema? Lingkungan. Keluarga kok Mbak Desa terus yang menjawab? Kebudayaan. Tema ada banyak ya. Itu ditulis dengan cara benda. Jadi seperti ini. Selanjutnya adalah latar atau setting yang merupakan keterangan waktu, tempat, dan suasana. Waktu itu bisa pagi, siang, sore, malam, menjelang pagi, menjelang siang, dan seterusnya, ataupun pukul sekian, pukul 10, pukul 11, pukul 13, dan seterusnya. Tempat itu lokasi, bisa daerah, bisa bangunan, hutan juga tempat, benar. Contoh dari daerah, misal daerah Sragen bisa, Boyolali. masuk kota, Boyolali bisa. Kemudian tempat atau bangunan itu bisa di rumah, di sekolah bisa. Ada yang memberikan apa lagi? Yang bisa memberikan apa lagi? Apartemen bisa. Taman, di sungai bisa. Di sekolah itu tadi sudah ya. Nah, selanjutnya latar suasana itu seperti gambaran atau ya gambaran tadi dari cerita tersebut. Misal contohnya sedih, senang, kemudian takut, mencekam, malu, boleh, nah, begitu. Dan akhirnya tokoh yang tadi paling menarik menurut Mbak Tirza ya. Iya betul. Nah, jadi tokoh adalah pelaku dari cerita tersebut. Ada tokoh utama, ada tokoh sampingan, ada tokoh figuran, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Jadi tokoh ini yang menjadi inti dari cerita itu, yang menjadi pusat dari cerita itu. Nah, kemudian di tokoh ada penokohan. Penokohan yang saya sebutkan tadi ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh utama, ada tokoh sampingan, kemudian ada tokoh analitik dan tokoh dramatik. Di sini tokoh antagonis itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Banyak kan diceritakan sebagai sosok yang jahat, tapi tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh protagonis itu tokoh protagonis adalah tokoh utamanya. Tokoh antagonis itu yang menjadi lawan dari tokoh utamanya. Sama-sama sering itu di dalam cerita. Dan kemudian tokoh protagonis itu yang figuran, kadang muncul, kadang tidak, kadang dilupakan. Selanjutnya di sini ada alur dan plot atau plot. Alur itu urutan peristiwa dalam cerita. Alur ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Biasanya di dalam cerpen yang digunakan adalah alur maju. Kebanyakan kita menggunakan alur maju. Alur maju, pertanyaannya bagus. Jadi alur maju itu menceritakan sebuah cerita atau peristiwa dari awal sampai akhirnya cerita. Jadi misal pertumbuhan anak misalnya dari lahir, kemudian tahun, bahkan 3 tahun sampai akhirnya meninggal. Jika alur mundur itu kebalikan. Jadi misal saya menceritakan diri saya sendiri di umur 8
tahun. Nah, saya flashback, saya ingat kembali ketika saya masih kecil. Kemudian saya cari cara memasak. Tahapan alur ada 4, apa saja? Nah, jadi 4 itu nggak boleh dilompati satu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak, tidak. Kami bilang Sudah paham ya? tidak. Baik. Selanjutnya adalah sudut pandang. Bagaimana penulis menceritakan isi cerita yang ditulisnya. Sudut pandang ada 2, 3. ada 2. Kan fokus. Jadi sudut pandang ada 2. Pertama sudut pandang orang. Yang kedua sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ada. Ada yang tahu apa maksudnya? Baik, saya jelaskan ya. Jadi sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Jadi penulis itu merupakan tokoh utamanya. Jadi penulis memakai sudut pandang orang pertama. Jadi tokoh utamanya itu adalah penulisnya. Jadi ciri-cirinya itu memakai kata ganti aku, saya, atau ya dan sejenisnya. Adanya pelaku sampingan itu jadi di dalam cerpen itu penulis sebagai tokoh protagonis atau tokoh sampingannya yang tidak tahu isi hati tokoh utama, tapi bisa menceritakan bagaimana tokoh utama itu berkehidupan. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Itu ada 2, serba tahu dan pengamat. Serba tahu itu jika saya mengatakan seperti penulis menjadi Tuhan dalam cerita tersebut. Bukan seperti itu tentunya. Jadi penulis itu tahu seperti Tuhan kan tahu apa isi hati kita, apa isi hati dia, mereka. Penulis juga seperti itu di dalam sudut pandang orang ketiga. Kok bisa ya, Pak? Ya bisa. Baik. Siap kembali? Siap. Baik. Jadi sudut pandang orang ketiga ini penulis tahu di sudut pandang orang ketiga serba tahu ya. Penulis tahu isi hati dari tokoh utama, isi hati dari tokoh sampingan, dan isi hati dari tokoh antagonis, dan semuanya dari hidup tempatnya, semuanya penulis tahu. Tapi kalau di pengamat, penulis hanya sebagai pengamat, jadi tidak tahu dari sampai ke isi hati para pelakunya. Gitu. Contoh kalimat dari pengamat itu menggunakan kata dia. Contoh ciri-cirinya sudah diketahui ya, itu menggunakan kata dia sebagai kata gantinya. Kemudian terakhir ini ada amanat atau pesan moral. Jadi amanat atau pesan moral ini adalah pesan pembelajaran yang ada di dalam cerita tersebut. Contoh amanat yang sering apa? Dengan durhaka kepada orang tua, dengan suka berbohong, rajinlah menabung, dan seterusnya. Buanglah sama teman-temannya, jangan merusak hutan, jangan suka menggali tanah terlalu dalam, karena nanti tanahnya rusak. Demikian materi hari ini. Sebelum kita ke penugasan, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, baik.
Ada berapa unsur intrinsik? 7. 7 apa saja? Tema. Bisa dipastikan semuanya sudah paham. Kalau begitu kita lanjut buat penugasan. Semuanya keluarkan buat poinnya. Sebelum itu ada berapa siswa yang masuk ini? 30. 30. Ya. Sama dengan berapa? Baik. Ya, dari Makassar sampai ke Bali kelompok 1 ya. 3 orang 1 apa 3 orang? Marisa dan siapa? Laksmita kelompok 2 dan Mira, Yunifa dan Sabrina kelompok 3. Baik. Sudah disiapkan poinnya? Dah. Ayo, kita nggak bawa poin. Payah nggak bawa poin loh. Ayo, nak sekolah dulu poin. Ini aku beli kok. Isinya habis. Belum beli. Ini beli ya? Iya. Boleh pinjam ke temannya kalau tidak membawa. Iya. Tapi di Kelompok 1 siapa? Kelompok 2, kelompok 3. Beda soalnya benar sekali. Waktu mengerjakan 5 menit ya. Dibagi aja ini, kita bacanya. Orang aja ini. Oh, ada sama semua ya? Dengar ya. Suaranya jangan keras-keras. Kamu nggak keras juga. Ya, Pak. Bilang. Oi. Yo. Di bawah gue. Rudi. Ini masuk belakang. Dari mana ini? Dari mana? Jangan bilang yang lagi. Buat ke sana. Gabung kelompok 2 ya. Gabung kelompok 2. Itu nanti sama siswa. Sudah selesai? Masih dari tahun berapa sih? Apa yang tidak pernah? Anjir banget. Berapa? 3 SDR Pak. Benar Pak. Iya Pak. Fashion Pak. Kelompok 3 sudah sampai nomor berapa? Sudah 5. Nomor 5. Siapa yang udah 10? 4. Iya Pak, tunggal. 4 ya. Orang-orang. Itu
setelah ini mata pelajaran bahasa Inggris ya. Yes, sama Miss Liris apa? Sepertinya sudah menunggu di depan. Oh, ayo selesai. Udah cepat ya. Ya, cepat. Nanti Miss Liris sama marah loh, Pak. Ya. Ini siapa ya? Kita nyontek kali aja. Tiga, dua, kelompok satu sudah, kelompok dua sudah, kelompok dua sudah, kelompok tiga sudah. Baik. Kalau begitu kita koreksi bersama-sama. Ada berapa nomor di situ? 7, Pak. Satu kelompok nanti dua kelompok. Mulai dari kelompok satu nomor ke silakan kelompok satu. Satu, siapakah tokoh utama dalam cerpen tersebut? Bagaimana wataknya? Tokoh utama Bapak Ruki, penyayang namun sedikit keras kepala. Ada jawaban yang berbeda dari kelompok dua dan tiga. Sama. Benar. Benar, siapa? Aku. Kelompok tiga bagaimana? Jawabannya sama atau berbeda? Aku nomor 5. Beda, Pak. Different. Apa jawabannya? Mudah berputus asa. Tokohnya siapa? Pak Mukti. Panoramanya berbeda ya? Ya. Kita sudah Jawabannya bapak. seperti kelompok satu benar. Tapi kelompok tiga juga tidak salah karena itu kan hasil analisis kelompok tiga. Tapi kalau ditanya siapa saja tokohnya, Ada Nabila. Siti. dan satu lagi Istri Bupati. ya istrinya Pak Rusdi. Oke. Lanjutnya kelompok dua. Kedua, bagaimana alur dalam cerita yang digunakan? Alurnya maju. Alurnya Maju. kelompok satu kelompok tiga bagaimana? Jawabannya sama. Ya, benar ya. Alur yang digunakan yaitu alur maju. Lanjutnya kelompok tiga. Gimana kapan dan dalam suasana apa cerita itu berlangsung? Setting. Jawabannya di rumah puskesmas. Hari kapannya pagi hari, suasananya sedih. Dari kelompok satu dan dua ada jawaban yang berbeda atau sama jawabannya? Kelompok dua berbeda. Ya, suasananya ini ada gampang. Tegang, baik. Tegang dikatakan tegang saat situasi apa itu? Saat anaknya lulus. Ya, saat ini suasananya jadi tegang. Baik, selanjutnya di nomor 4 kelompok 3. Apa konflik utama yang terjadi dalam cerita? Bagaimana penyelesaiannya? Jawabannya, Siti mengalami sakit kelainan gagal ginjal. Pak Rudi menyesal Siti meninggal karena tidak menabung obat secara penuh. Di kelompok lain ada jawaban yang sama? Ada. Berbeda. Kelompok 1 berbeda. Beda. Apa jawabannya? Ekonomi, ini tidak kunjung sembuh dan meninggal. Hampir mirip ya. Secara kesimpulan sama-sama kesusahan dan akhirnya anaknya dari Pak Rudi meninggal. Nomor 5 kelompok 2. Apa tema utama yang diangkat dalam cerpen tersebut? Kekeluargaan. Keluargaan. Kelompok 1 Kemiskinan. kemiskinan. Kelompok ketiga Pengorbanan. pengorbanan. Yang benar apa, Pak? Beda semua, Pak. Ya, kalau saya
berapa? Bisa berapa? Tapi jika dilihat dari situasinya bukan kemiskinan. Siapa? Tema utamanya. Tema utamanya ya kemiskinan. Betul. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Siapa yang menjadi pencerita dalam cerita pendek? Sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Jawabannya orang ketiga. Orang ketiga. Kelompok 2. Bagaimana jawabannya? Orang ketiga. Orang ketiga, kelompok 3. Orang ketiga. Orang ketiga. Apa yang menjadikan cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga? Ada kata dia. Ya, baiknya karena penulis sudah tahu dari segala kondisi dari tokoh-tokoh. Dan kemudian terakhir amanat. Ada yang ingin menjawab? Jangan berkata. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Kelompok 3. Jangan mudah berputus asa. Mudah berputus asa. Namanya? Baik, sebelum pulang dikumpulkan dulu tugasnya. Nanti saya masukkan ke daftar nilai. Baik. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai mau baca atau tidak? Kan setelah ini ada kan mata pelajarannya Mister ya? Baik, sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, minggu depan kita akan belajar mengenai cerpen lagi. Tapi kita minggu depan akan menulis cerita pendek. Disiapkan ide-idenya, disiapkan sama temannya juga. Siap. Nah, semuanya sudah dikumpulkan? Baik, akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita hari ini. Maaf kalau apabila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berada bisnya loh di depan. Masih ya?